dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Ya, hari ini kita kembali menjalankan satu ibadah secara online karena ada situasi yang tiba-tiba saja ya. Kita dalam situasi yang banyak hal bisa terjadi. Dan kita mau mendoakan supaya teman-teman kita yang sedang sakit juga mengalami jamahan pemulihan dari Tuhan. Kita berdoa juga supaya keluarga dari teman-teman kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya bersyukur buat teman-teman tetap stay tune untuk memberikan dukungan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat berarti ya buat kami dalam situasi seperti ini. Karena saya percaya kehadiran teman-teman di tempat ini, di online ini menyatakan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Apapun yang terjadi kita akan jalani bersama-sama. Karena saya percaya Tuhan mengasihi kita sebagai gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Namun Engkau adalah Allah yang mau hadir ke dalam hidup kami, Tuhan. Menyatakan kasih setia yang tidak berkesudahan. Dan kami bersyukur hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang setia penuh kasih itu. Tuhan, kami bersehati ingin mendoakan beberapa teman kami yang sedang sakit. Kami mohonkan supaya kuasa Tuhan yang ajaib, yang boleh memulihkan teman-teman kami. Dan kami menyerahkan mereka juga hati mereka dalam tangan Tuhan. Supaya tidak menyurutkan sukacita harapan iman mereka. Namun di dalam sakit yang sedang dialami, mata mereka tetap tertuju kepada Engkau. Dan makin mengenal Engkau secara pribadi. Apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Dan kami mau menyerahkan kami hari ini yang akan mendengar firman Tuhan. Tujukan hati dan pikiran kami, pendengaran kami kepada firman-Mu Tuhan. Karena kami menyadari ada banyak hal yang bisa mendistrak kami, mengalihkan perhatian kami. Tapi kami memilih pagi ini untuk diam di hadapan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Karena kami mau bertumbuh. Kami mau menjadi dewasa di dalam Engkau. Seperti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan kami berdoa. Agar Engkau memberkati jam ini. Di mana kuasa Allah dinyatakan. Berkat Tuhan dinyatakan, dicurahkan pada kami. Dan kami serahkan seluruh Tuhan. Teman-teman kami yang melayani. Semua alat yang digunakan. Sucikan dan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, pagi ini kita akan bicara tentang berpacaran. Tapi bukan hanya sekedar berpacaran secara general ya. Tetapi kita mau bicara batasan-batasan apa sih di dalam pacaran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa berita pada hari ini itu baik ya, tepat sekali buat kamu. Mungkin yang masih single, it's okay. Karena tetap kamu perlu mendengar kan. Untuk yang kamu sedang PDKT atau kamu sedang menjalani relasi, ini berita yang terbaik ya buat kamu. Dan yang lagi heartbreak, ya, yang patah hati, don't worry. Tuhan akan kirimkan orang yang jauh lebih baik lagi untuk kamu. Ya, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Menarik sekali bahwa bahasa Indonesia tuh bagus ya. Dia tuh membedakan antara pacaran dan kencan ya. Walaupun mungkin ada mirip-miripnya mungkin ya. Tapi saya ingin membedakannya secara personal karena buat saya pacaran itu bicara soal status ya. Status dua orang lawan jenis yang sedang menjalani sebuah relasi yang khusus spesial ya. Nah, sedangkan kencannya itu adalah pada apa yang kita isi di dalam
pacaran itu ya. Apakah jalan-jalan, ya, main games, atau misalnya makan-makan, atau nge-mall, ya, nonton. Nah, itu kencan ya apa yang kita isi. Tetapi kita perlu tahu esensi dari berpacaran dan proses kencannya adalah bagaimana saya atau dengan si dia itu semakin kenal ya, satu dengan yang lain. Kenal cara pikirnya, kenal wataknya, kenal apa yang menjadi ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya, kenal ekspektasinya atau harapan-harapannya, mengenali apa yang menjadi dreamnya, mimpinya untuk masa depan. Nah, itu ya yang perlu kita tahu apa esensinya. Nah, tapi saya ingin bilang begini, buat teman-teman ini kan pasti yang mendengarnya ada SMP, SMA, mungkin ada pertanyaan kapan sih waktu yang terbaik. Saya nggak bilang begini ya, karena buat saya pada waktu kita mau menjalani pacaran itu, kita perlu tahu ya bahwa menjalani hubungan pacaran ada resiko ya. Siap dengan resiko apa? Ada kecewanya, ya kan? Siap dengan resiko apa? Ya sakit hati gitu kan. Siap dengan apa? Oh, ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Siap dengan apa? Greget ketika kita melihat orang yang kita sayang ini kok gak jalanin seperti yang kita mau. Bisa begitu ya. Jadi ada resiko, ya kan? Jadi diharapkan no kids allowed. Jadi anak-anak tuh jangan gitu ya. Kenapa? Karena berpacaran itu betul-betul dibutuhkan dua orang yang bertanggung jawab, yang cukup dewasa untuk kamu mengelola relasi ini dengan baik. Jadi please no rush gitu ya. Yang SMP gak usah ikut-ikutan karena misalnya diojok-ojokin temen untuk berpacaran. Saya kira kita tidak menjalani pacaran itu berdasarkan suntrungan teman. Kita kudu clear dengan diri kita lagi ada di mana hidup kita. So, saya lebih mendorong buat teman-teman itu, please buat punya teman sebanyak mungkin, punya sahabat, berkomunitas lah sehingga kita kaya dalam hidup ya, kaya dengan relasi. Kita kaya dengan bisa melihat banyak orang dengan perspektif yang berbeda sehingga kita itu lebih punya wawasan. Oke? Menurut Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend, dia bikin statement begini. Dating works best between two responsible people. Jadi, mari kita clear dengan diri kita. Kita ini responsible people gak? Ya, oke? Nah, apa yang diusahakan oleh dua orang yang bertanggung jawab ini? Nah, apa yang diusahakan? Nah, dua orang yang responsible ini itu mengusahakan dia tuh kayak ada mengelola kebebasan, ya, kebebasan yang berhikmat dan mengelola tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang tulus. Jadi dua hal ini, ya kan? Jadi orang yang responsible dia mengelola kebebasan yang berhikmat dan tanggung jawab yang tulus. Kenapa saya bilang berhikmat? Karena kita tahu bahwa namanya kebebasan tuh tidak ada namanya kebebasan mutlak, ya. Tidak ada kebebasan mutlak. Tapi kebebasan kita itu pasti ada batasannya. Batasannya apa? Saya taruh kata berhikmat. Tetap mencari pimpinan Tuhan. Gak semau-maunya gue gitu kan. Untuk menjalani kebebasan kita. Apalagi kita tahu persis bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam menjadi budak dosa. Kita gak mau ada di situ. Tapi kita jalani kebebasan kita. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Gitu ya. Orang yang memiliki kebebasan berhikmat itu akan membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya itu berdasarkan value atau nilai, prinsip yang benar gitu kan. Orang yang punya kebebasan yang berhikmat itu bukan melakukan sesuatu tuh asal sekedar pokoknya gue pengen yang gue mau. Enggak begitu juga ya. Jadi itu akan kelihatan
bahwa orang yang punya kebebasan berhikmat, pada waktu dia berani ambil komitmen itu, komitmennya dia berikan oleh karena dia tahu that's the right thing to do gitu loh. Itu hal yang tepat untuk dilakukan, itu benar untuk dilakukan. Jadi itu kebebasan seorang yang berhikmat karena dia udah gumulin di hadapan Tuhan. That's the right thing to do, ya kan? Nah, dan dia akan sepenuh hati ngejalanin komitmen ini. Itu komitmen, itu orang yang punya kebebasan berhikmat. Oke? Nah, selain kebebasan berhikmat, punya tanggung jawab yang tulus kan, ya. Orang yang punya tanggung jawab yang tulus, dia akan lakukan apa yang menjadi bagiannya, ya kan? Supaya apa? Waktu dia kerjakan PR-nya, bagiannya, dia pengen, ya kan? Relasi yang dia miliki itu relasi yang benar, yang sehat, ya kan? Yang bikin seseorang itu, yang dia jalan sama dia tuh makin dekat sama Tuhan. Bukan bikin dia tuh makin terdistrak, menjauhkan diri dari Tuhan. Itu orang yang bertanggung jawab dengan tulus loh. Jadi please make clear ya, sekali lagi saya bilang. Orang yang true responsible people, jelas loh kebebasan yang berhikmat, ya kan? Dan tanggung jawab yang tulus. Oke? Orang yang punya tanggung jawab yang tulus itu peka banget loh. Peka banget dengan hal apa? Ketika ada something wrong atau sesuatu yang wow jangan nih, ini bahaya, bisa membuat orang itu merusak masa depan kah, atau misalnya jadi hidupnya jadi nggak benar, ya kan, ya berbahaya, dia akan berani say no gitu loh, say no, ya kan. Jadi orang yang punya tanggung jawab yang tulus itu berani bilang no ketika ada situasi yang dangerous, ya. Apa sih yang bisa dialami bila tidak ada kebebasan yang berhikmat dan tanggung jawab yang tepat, yang tulus, ya kan? Apa yang akan terjadi nih ya? Loss of freedom to be oneself. Maksudnya apa? Ini contoh nih ya. Karena kita nggak misalnya ya punya relasi sama orang, terus kita nggak pengen orang yang kita cinta itu pergi gitu ya, atau kita nggak pengen putus, kita pengen pegang. Jadi kita tuh begitu tolerannya, begitu kompromi ya, kita ngikutin aja yang apa yang dia minta, dia mau gitu kan. Kita takut memberikan opini, kita takut memberikan pendapat kita, karena kita takut ditinggalkan, ya kan? Padahal kita tahu di dalam relasi itu perlu dua orang yang responsibel kan. Berani ngomong, begitu kan. Tetapi karena takut ditinggalkan, kita rela aja dituangin apapun yang menjadi ideal dari orang lain. Tuangkan kepada kita sampai sebuah titik kita merasa, kenapa ini bukan gua ya? Nah begitu ya. Jadi loss of freedom to be oneself. Oke. Yang kedua adalah being with the wrong person. Nah, kalau kita nggak punya batasan nih ya, kita tuh cenderung bisa buka peluang buat orang yang salah masuk dalam hidup kita. So thanks God, kalau sampai dalam sebuah hubungan tiba-tiba kamu putus, oh it's okay, kamu heartbreak ya, patah hati, sakit, it's okay to cry ya. Tapi jangan lama-lama. Why? Kita perlu melihat itu dari kacamata Tuhan. Tuhan sedang protect kita dan melindungi kita. Siapa tahu kita sebetulnya sedang menjalani hubungan yang salah dengan orang yang salah. So thanks God, ya kan? Ketiga, dating from inner hurt rather than our values. Jadi bisa jadi misalnya waktu kita membangun relasi yang spesial, yang istimewa ini, kita nggak ternyata waktu kita memilih orang itu berdasarkan karena ada luka yang belum selesai di masa lalu, ada luka batin. Ya. Misalnya kita punya menghadapi dalam situasi rumah atau keluarga itu, kita punya misalnya orang tua yang dominan sekali, abusive sekali misalnya. Sehingga kita
berpikir, saya tidak mau yang seperti itu. Dicarilah ya pasangan lain yang kesannya lebih pasif, lebih apa. Kan bisa pendulumnya tuh bisa berbalik kontras banget begitu. Atau tanpa disadari kita jalani juga gitu hubungan yang modelnya kayak begitu dengan seperti orang tua kita. Nah, karena itu kenapa penting kita itu mengalami pemulihan luka batin. Setiap kali kita menjalin sebuah hubungan dan Tuhan singkapkan, Tuhan izinkan memperlihatkan siapa diri kita dan apa yang sedang terjadi sebetulnya. Takes time untuk kita datang kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita? Kenapa konflik internal ini bisa terjadi? Ya kan? Siapa tahu Tuhan lagi menunjukkan bahwa ada satu luka batin dalam hidup kita yang perlu dibereskan. So, pemulihan dalam Tuhan itu penting banget. Jadi saya mendorong teman-teman, please, apa yang terjadi di dalam batin ini perlu kita bawa kepada Tuhan. Tapi ada juga yang begini, saking misalnya traumatis. Ya, lihat, karena ada pengalaman trauma dalam keluarga sehingga memilih not dating, nggak mau pacaran ya. Terlalu high risk rasanya, ya bisa begitu. Atau doing too much in the relationship. Jadi ada nggak sih hubungan yang sampai gini? Satu pihak orangnya ngasih terus mengusahakan, kayaknya full effort gitu ya. Wah, jadi semua dia usahakan, tapi pasangannya tuh enggak gitu ya, effortless gitu ya. Ini kan cinta yang timpang, betul, hubungan yang timpang banget. Nah, sehingga mendapati ada orang memberikan full komitmen, ternyata pasangannya tidak mau memberikan komitmen. Ya. Freedom without responsibility. Ada nggak pasangan yang begini sampai enjoy dengan hubungannya bertahun-tahun tapi nggak ada ujungnya, ya kan? Ada, ya kan? Tidak jelas, tidak serius. Maksudnya, lu jelas ada goal apa? Kasihan lo ya. Jadi buat saya bilang buat teman-teman yang sudah pacaran sekian tahun terus tidak ada obrolan yang lebih serius lagi. Jangan sampai kita itu nggak ada responsibility terhadap masa depan orang lain. Jadi harus ada sebuah kejelasan ujungnya mau dibawa kemana. Jangan habiskan masa waktu orang yang kita cintai dalam sebuah hubungan yang tidak jelas. Kasihan. Kalau kamu nggak jelas dengan masa depan yang kamu mau berikan, cut off aja, ya. Seperti lagunya Raisa ya. Saya lagi dengar lagunya Raisa itu usai sampai di sini, ya kan? Ya. Buat saya itu lagu tuh sangat asertif sekali ya, sangat jelas batasannya. Ya udah kalau nggak ada gimana ya udah selesai sampai di sini aja. Gue mah nggak janji nungguin lo gitu ya. Ngapain nggak jelas ya. Jadi buat saya betul kita harus clear ya kan. Sekian tahun jalani ujungnya mau ke mana gitu ya. Terus control issues. Jadi ada orang yang pada akhirnya kudu clear dalam hubungan itu sebetulnya bukan karena cinta, lebih kepada masalah kendali, ingin ngatur ya. Not taking responsibilities to say no ya. Ini bucinnya keterlaluan ya. Jadi membiarkan diri diperbudak atas nama cinta gitu ya. It's okay, memang kita kadang kalau kita mengasihi seseorang kita ingin do the best ya buat orang yang kita cintai, betul ya. Tetapi kita perlu ada sebuah garis yang cukup jelas. Apakah itu kita membiarkan diri kita sedang diperbudak atas nama cinta, atau sebetulnya kita sedang membangun hubungan dua orang yang responsible dengan hidup masing-masing maupun hidup orang lain. Okay? Sexual impropriety. Jadi kita perlu sadar ketika jalanin hubungan itu didrive oleh apa? Ya. Jangan sampai didrive oleh hawa nafsu.
pengendalian diri itu penting sekali di dalam masa pacaran, di dalam sebuah hubungan. Di stage manapun ya, bahkan ketika udah mau menjelang pernikahan, itu harus itu kan. Jelas dengan apa? Pengendalian diri. Steve Patterson tuh bilang begini, sex is supposed to be a marital privilege. Jadi hubungan seks itu ada untuk pernikahan. Simpen itu untuk pernikahan. Ya kan? Not an audition for dating. Jadi bukan audisi pacaran. Audisi jadi please no itu ya. Ya. And isn't mean for test driving. Jadi bukan test driving juga, ya kan? Jangan membiarkan nilai-nilai dunia seperti pujian tadi kita dengar. Jangan biarkan nilai-nilai dunia itu membuat segala value kita di dalam Tuhan itu terbalik-balik. Ya. Tuhan ingin melindungi kita. Tuhan ingin menjaga kita. Karena kita ini anaknya. God's beloved daughter, God's beloved son. Jadi please, ya kan, jangan jadikan masa pacaran itu untuk test drive yang bukan pada tahapannya. Oke, taruh itu untuk pernikahan nanti. Karena itu teman-teman, makanya kenapa kita bangun namanya batasan-batasan atau boundaries, ya, boundaries in relationship, in dating, ya kan? Karena kita mau pelihara kebebasan, tanggung jawab dan cinta itu menurut apa yang Tuhan mau. Jadi boundaries itu sederhananya sebetulnya tentang ini ya, pagar ya, batasan, lingkari yang dibuat ya untuk melindungi wilayah properti kita nih, ya, properti kita untuk melindungi diri kita. Nah, propertinya apa aja gitu ya? Untuk melindungi kasih kita, cinta kita nih ya. Kemampuan kita untuk connect, untuk terhubung, untuk kita trust kepada orang lain. Itu yang dilindungi. Melindungi emosi-emosi kita, ya kan? Perasaan kita jangan sampai orang lain mengendalikan perasaan kita. Tuh, jadi emosi itu kan properti yang kita bertanggung jawab penuh di situ. Ya. Apa yang Tuhan mau lindungi? Value kita, nilai-nilai kita. Value itu kan muncul karena apa? Karena kita menganggap itu sesuatu yang paling penting dalam hidup kita dan itu kelihatan dari value yang kita pegang. Perilaku, behaviors, ya. Jadi tindak tanduk kita itu dalam wilayah kita, ya. Kemudian apa? Sikap, ya. Pendapat kita itu kan, itu adalah bagian kita, itu properti kita. Jadi itu yang dilindungi ya, itu dilindungi ya. Love, emotion, values, behaviors, and attitude, ya kan. Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam batasan ini? Yang ada dalam lingkaran ini, ya kita gitu kan. Kita yang bertanggung jawab di situ, ya. Jadi kalau sampai ada orang nih ya, melanggar batasan itu bisa jadi karena kita nggak cukup clear untuk menyampaikan batasannya. Kita nggak cukup asertif untuk komunikasikan secara jelas, ya kan? Jangan berharap bahwa setiap orang itu akan ngerti maunya kita. Enggak selalu. Kalau kita nggak ngomong, orang bagaimana ngerti? Benar nggak? Ya kudu ngomong, ya kudu ngomong. Apa sih fungsi batasan itu? Yang pertama, untuk menyatakan dengan jelas siapa diri kita. Clear. Ya, tadi saya ngomong selalu make it clear ya. Perjelas. Nah, jadi perjelasnya apa? Ini saya, ini yang bukan saya. Ya kan? Ini yang saya setujui, ini saya tidak setuju. Ya kan? Ini yang saya suka, saya nggak tahu suka ini. Ya. Jadi clear lah. Sebagai orang yang diciptakan Tuhan, ya, serupa secitra dengan gambar Allah, Tuhan tuh memberikan kepada kita sebuah kejelasan. Tuhan aja jelas loh, ya, Tuhan itu jelas.
Tuhan kita itu, pencipta kita itu dia clear dengan dirinya. Iya kan, bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih ya. Dia ngomong di Yohanes 3:16, kasihnya itu begitu besar. Dia clear dengan, dia orang yang murah hati, dia jelas murah hati. Dia jelas sekali ketika dia gak senang dengan orang yang sombong, angkuh, songong. Dia jelas sekali ya, Tuhan kita tuh ngomong, dia gak suka dengan orang yang sombong. Amsal 6 ayat 16-17, clear loh. Kita punya Tuhan itu yang sangat jelas ya. Dia bicara siapa dirinya. Gua gini, gua gak gini. Ya, ini yang gua mau, ini yang gua gak mau. Ya. Jadi jelas. Gitu. Karena itu kita sebagai seorang yang diciptakan Tuhan begitu spesial gitu kan. Nah, Tuhan pengen kita menjadi orang yang clear. Bisa mengkomunikasikan siapa diri kita kepada setiap orang, ya, terutama mungkin yang punya hubungan dengan kita, entah itu dengan sahabat, dengan teman, dengan orang yang kita kasihi, clear lah, ya. Ya pastikan Tuhan juga tolong kita ya, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan tepat, oke? Jadi mari clear dengan ekspektasi, garis moral kita cukup jelas gitu kan. Prinsip kita apa jelas, iman kita jelas juga ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi berpacaran begitu ya, atau PDKT, clear misalnya, iya nih saya setiap jam 10 ibadah. Jadi nanti kalau mau pacaran setelah jam itu ya. Jadi tunggu saya beres ibadah, itu clear loh. Jadi teman-teman jangan sampai ya, kalau misalnya kamu pacaran, yuk kita jalan-jalan jam 10. Terus ya udah ikut deh. Terus kita kasih alasan lagi ada kegiatan. Jadi nanti ibadahnya nyusul aja kan bisa kan, karena sekarang kan situasinya online. Buat saya ya, kalau kita jadi anak Tuhan, kita berani clear. Saya ibadah dulu ya, jam 10 sampai jam 11 saya beresin dulu. Setelah itu kita jalan-jalan. Belajar mengekspresikan kesejatian iman kita dalam hal-hal seperti itu, ya kan? Atau misalnya tunggu ya, saya komsel dulu jam segini sampai jam segini, itu kita pergi, nah, gitu kan ya? Jelas. Jadi respeknya ada gitu loh, ya, dari orang yang kamu kasihi, karena dia akan membaca dengan jelas bagaimana imanmu diekspresikan. Oke? Ada menarik ya, saya lagi denger lagu ini ya, Friends-nya Anne Mary ya, lagu yang dia ciptakan bersama Smilo gitu ya lagunya. Sebenarnya lagu tentang friendzone anthem ya. Jadi buat saya ini lagu dia bicara soal bagaimana, jadi ceritanya ada yang pengen melangkah lebih lanjut, jadi pengen jadi pacarnya. Ya ceritanya background dari lagu ini, tapi Anne Mary-nya gak mau. Ya maka dia ciptakan lagu ini. Enggak, pokoknya berapa kali saya ngomong, pokoknya temen ya temen gitu ya. Tapi itu ada clear ya. Jadi kalau memang kita enggak mau menjalin hubungan yang serius dengan orang atau pacaran, clear aja. Gue memang cuma mau temenan. Udah gitu ya. Jadi kita jangan sampai gini, enggak berani ngomong apa-apa karena takut melukai gitu kan. Jadi kita tuh kayak TTM gak jelas ya, teman tapi mesra. Nah itu kata saya ngeblur banget ya di dalam status. Jadi kalau memang gak siap untuk mulai pacaran dan masih mau jadi teman, jadilah teman. Jangan ragu-ragu untuk itu. Jangan sampai memberikan harapan kosong karena ketidakjelasan sikap kita. Teman-teman, berani pacaran. Tapi jangan ambigu, jangan gak jelas. Kedua, boundaries itu untuk melindungi kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia kasih boundaries ini untuk protect. Karena apa? Tuhan punya rencana masa depan. Rencana damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jangan sampai kalau Tuhan udah kasih boundaries itu, batasan itu, kita menghancurkannya. Bukan Tuhan gak sayang kita, tapi kita yang gak sayang dengan diri kita sendiri, gak sayang dengan maksud Tuhan terhadap hidup kita. Jadi teman-teman, batasan itu untuk mengenyahkan hal-hal yang buruk. Ya.
dan menyimpan apa yang baik, treasure dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu teman-teman, sebuah nasihat sederhana aja sebenarnya. Ketika kamu udah di dalam sedang PDKT atau sedang berpacaran, pastikan ya bawa dalam doa, ya bawa dalam doa. Tapi yang penting nih ya, libatkan komunitas, sahabat-sahabat dan keluarga supaya ada orang-orang yang akan protek kamu, menjaga kamu, mengingatkan soal batasan, ya kan? Punya kakak rohani atau mentor, ya kan? Yang bisa memberikan advice, pandangan, kasih wawasan, ya kan? Kemudian terutama libatkan Tuhan dalam hubungan pacaran itu. Pastikan Tuhan di dalam hubungan pacaran itu. Jangan biarkan setan yang di dalamnya, ya kan? Jadi perjelas bahwa di dalam hubungan Tuhan di dalamnya. Menarik, ada sebuah kalimat yang di quotes dari Chelsea Crockett, ya. Bukan kroket makanan ya, tapi namanya memang Chelsea Crockett. Dia bilang gini, the greatest thing a man can do for a woman is to lead her closer to God than to himself. Jadi teman-teman, hal terbaik yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, di mana dia menjalin hubungan, bawa, pimpin pasanganmu mendekat lebih kenal siapa Tuhan, lebih daripada diri kita sendiri. Yang perempuan kepada laki-laki, ya kan? Hal terbaik yang kamu lakukan bagi pria yang kamu cintai, dampingi dia, berjalan dengan dia, makin dekat kenal dengan Tuhan, lebih daripada kamu diri sendiri. Jadi clear ya, bahwa di dalam hubungan itu fokusnya bawa kepada Tuhan. So no rush ya, dalam hubungan itu jangan buru-buru mau pacaran. Belum siap, it's okay. Belum usianya, gak apa-apa ya. Jangan biarkan situasi lingkungan seolah-olah mendikte kamu. Kamu yang tahu sendiri, kamu bergumul di hadapan Tuhan. Ini udah waktunya belum? Kalau belum, tenang. Kalau belum usianya karena masih beresin soal identitas, tenang, no rush. Ya. How to develop healthy boundaries in your relationship. Jadi bagaimana nih? Jadi bagi yang single, masih dalam mencari atau apa, mending beresin dulu ini, makin mengenal diri. Ya, jadi makin kenal siapa diri kita, ya kan? Kedua, asertif dengan batasan. Asertif itu maksudnya tuh bisa ngomong dengan baik, ya kan? Seperti tadi saya bilang, jangan berasumsi orang lain tuh tahu siapa kamu. Ya, be brave, beranilah. Oke? Ketiga, jangan terlalu attachment sampai bikin kamu jadi orang yang codependent atau maksudnya terlalu bergantung sepenuhnya sampai akhirnya kamu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa explore skills kamu atau talenta kamu, gifts kamu, karena terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Belajarlah untuk independen. Kamu merdeka untuk menjadi seseorang yang optimal di hadapan Tuhan. Kamu menjadi seorang yang mampu mengembangkan diri yang terbaik. Ya. Konsisten dan tegas dengan prinsip yang baik. Ya, clear dengan itu. Kelima, hargai juga batasan yang dimiliki orang lain. Kita nggak bisa hanya gini, pokoknya gue mah gini, tapi kita nggak mau tahu yang orang lain. Hargai juga, orang lain punya batasannya. Contoh ya, sampai hari ini saya sama Koyogas nih ya, saya nggak akan buka dompet dia kalau saya nggak izin dulu. Misalnya contoh ya, tukang sayur lewat, karena saya mau misalnya saya cuma butuh 10.000 doang loh. Saya bisa saja begini, langsung aja buka dompetnya. Tapi saya enggak. Saya akan bilang, boleh enggak saya minta 10.000?
Ya. Saya nggak punya uang kecil, saya butuh 10.000. Nanti kalau Ko Yogas bilang oke, ambil aja di dompet. Saya hanya buka bagian di mana ada 10.000, ambil dari tutup. Saya nggak bongkar yang lain. Why? Karena saya respect pada batasan punya pasangan hidup saya. Saya nggak mau jadi orang yang merasa karena di dalam hubungan ini, ya kan, saya nggak respect kepada dia. Saya juga sedang belajar respect pada anak saya. Dia sekarang udah menjadi teens. Saya belajar untuk mengetok pintunya. Kadang-kadang kan kalau pikirnya, saya udah jadi orang tua, ya bebas lah ya, masuk aja. Tapi saya menyadari nggak bisa seperti itu. Saya belajar batasan. Bahkan untuk anak saya pun saya harus belajar, dia punya batasan. Jadi ketok pintu ketika saya mau menjumpai dia dan ngomong sesuatu. Tok 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 gitu ya. Jadi teman-teman, please knock knock ya, ketoklah ketika kamu ingin menghargai batasan orang lain. Ya, jangan karena kita misalnya sahabat, orang yang udah deket lah, dia seenaknya. Buat saya tetap jaga namanya respect. Itu hal yang kita bangun ya dalam sebuah relasi. Ya. Ada bagian firman Tuhan di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Ini menarik sekali ya dalam sebuah terjemahan The Message ya. Nah ini ada terjemahan Indonesianya. Kalian bisa perhatikan, tapi saya ingin sampaikan yang terjemahan The Message-nya ya. Jadi inilah doaku ya, bahwa kasihmu itu akan flourish, will flourish. Dia berkembang dan kamu tidak hanya mencintai, tapi kamu akan mencintai dengan sangat baik ya, mencintai dengan sangat baik. Belajarlah mencintai secara appropriate ya. Learn to love appropriately. Belajarlah mencintai dengan appropriate. You need, ini menarik sekali ya terjemahan ini ya. You need to use your head and test your feelings. Wah menarik loh ya. Gunakan nih ya akal budinya, otak kita, dan tes, uji nih perasaan kita, feeling kita, so that your love is sincere. Aduh, tulus ya, and intelligent. Wah, jadi biar makin cerdas. Oke, indah ya ayat firman Tuhannya. Bukan sentimental gas. Jadi jangan sampai yang meledak-ledak hanya karena sentimental. Ya. Jalani menjadi seseorang yang mengasihi. Ya kan? Dengan hati-hati, dengan keteladanan. Karena itulah hidup yang Tuhan Yesus pengen itu menjadi sesuatu hidup yang dibanggakan oleh Yesus dalam hidup kita ya. Berbuah dari jiwa kita yang paling dalam ya. Sehingga Yesus Kristus itu menjadi menarik gitu. Karena apa yang kita lakukan dalam relasi membuat Yesus Kristus itu menarik jiwa-jiwa ya kan. Sehingga setiap orang boleh memuliakan Tuhan. Indah ya. Jadi Filipi 1 ayat 9 sampai 11 kalian bisa cari versi The Message-nya, itu keren banget ya. Dan itu yang akan menjadi doa kita. Bahwa di dalam setiap relasi yang Tuhan percayakan, kita mau do our best karena kita memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih kami bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan melimpah. Tolonglah kami untuk mencintai dengan benar, dengan tepat, bukan sembarangan. Tolonglah kami Tuhan, untuk memakai akal budi yang Tuhan berikan. Dan belajar menguji setiap perasaan kami. Sehingga cinta yang kami miliki itu tulus dan cerdas.
bukan sekedar emosi yang meledak-ledak hanya karena perasaan sentimental Tuhan. Tolong kami untuk menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, yang berhati-hati dan menjadi teladan. Karena kami yakin bahwa Tuhan itu bangga, Tuhan ingin proud tentang hidup kami, tentang relasi kami. Karena Tuhan ingin hidup kami itu berbuah banyak. Dari sebuah hati, dari jiwa yang telah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, bagaimana dengan relasi yang kami miliki? Yesus Kristus menjadi menarik jiwa-jiwa untuk makin mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam kelemahan keterbatasan kami, di dalam berelasi. Tolong kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan relasi yang kami punya. Dan Tuhan, berdoa juga Tuhan buat teman-teman yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan pimpin, arahkan kepada orang yang tepat. Tapi lebih daripada itu Tuhan, tolong agar teman-teman kami diproses, dibentuk menjadi orang yang tepat yang Tuhan siapkan buat seseorang. Kami berserah penuh kepada Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Mari kita angkat hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang terus dinyatakan dan terbukti dalam pengorbanan Kristus Yesus, yang terus setia dilakukan oleh Allah Roh Kudus yang menjaga, melindungi, mendampingi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan saya mengundang teman-teman ya yang berkomsel atau punya komunitas, tetap ya ambil waktu untuk bisa ngobrol dengan teman-teman kamu. Dan silakan bisa berdiskusi dari pertanyaan refleksi yang ada di deskripsi di YouTube kita ya. Dan kiranya teman-teman tetap bertumbuh di masa-masa seperti ini. Tuhan memberkati. Thank you Cias buat khotbahnya.